Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu yang terkasih, teman-temanku, sahabatku, yaitu orang yang betul-betul diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan bersenang-senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga jiwa kita mengalami yang namanya kebahagiaan yang sungguh dahsyat yang diberikan Tuhan kepada kita, karena kita adalah ciptaannya yang harus menyembah, memuliakan nama Dia, bukan dengan ilah-ilah lain, tapi kita harus berseru, Tuhan, kuduskan saya, berkati saya, berikan kelimpahan buat saya, dan saya sehat hari ini sampai selama-lamanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji syukur, puji Tuhan. Terima kasih mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan sabda firman Tuhan pada saat ini. Itu surat cinta Tuhan Yesus bagi saudara, bagi saudari yang terkasih. Amin. Bapak Ibu, tolong doakan saya supaya tetap sehat, tetap jaga hati, setia, jujur, ikhlas sama Tuhan Yesus Kristus, khususnya melayani Tuhan, dan jiwa-jiwa dengan tulus ikhlas, dengan hati yang murni, yang sungguh-sungguh, yang mana supaya saya tetap setia, tetap melayani, tetap on power, menyala, karena doa itu akan memberikan kekuatan senantiasa dan dukung saya berita loh Raja ini, supaya tetap bisa melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan ini dalam anugerah Tuhan yang kudus. Roti anggur yang sungguh di kesembuhan, roti anggur simbol pengampunan dosa. Amin. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pada pagi hari ini kita on power, menyala, bergembira ria, sorak-sorai, bersemangat karena Tuhan akan menyinari kita dengan sinar kemuliaan-Nya. Wajah kita akan bersinar hari ini sampai selama-lamanya. Wajah ini adalah diberkati Tuhan, dan kita akan menyembah Tuhan di dalam hidup kita. Jadi puji Tuhan, kita akan lihat beberapa bagian hari ini, yaitu yang pertama dulu Mazmur pasal 37 ayat 6. Maka Ia pun akan menerbitkan kebenaranmu seperti matahari dan hakmu seperti terang waktu tengah hari. Berdiam diri di hadapan Tuhan, serta nantikanlah akan Dia. Janganlah bangkit amarahmu akan orang yang akan beruntung jalannya, akan orang yang melakukan daya upaya yang jahat. Jadi inilah satu ayat dulu, mungkin nanti ada lagi beberapa ayat lagi. Meskipun menggoda, Anda tidak boleh berkecil hati dengan apa yang Anda lihat di dunia, karena Tuhan selalu bersama Anda. Teruslah mencari penghiburan di dalam Tuhan. Percayalah kepadanya dan ketahuilah bahwa orang jahat akan menerima ganjarannya. Jadi jangan pernah kita menghujat, menyepelekan, mengata-ngatai dia, karena orang jahat itu akan mendapat ganjarannya dari Tuhan, bukan urusan kita itu. Jadi itulah yang terjadi. Tuhan akan selalu memakmurkan anak-anaknya di bumi dan di surga kelak, kalau Tuhan sudah menyediakan rumah kita di surga nanti. Jadi kita akan masuk surga bersama-sama, tidak lagi masuk neraka. Amin. Neraka jahanam kita jauhkan dari kita. Jadi saya menyapa Bapak Ibu di TikTok, semoga Tuhan memberkati. Di Facebook juga Tuhan juga memberkati. Di dua alat platform ini Tuhan Yesus yang hadir. Semoga hati Bapak Ibu terbuka hatinya untuk mendengarkan, karena kita sudah akan berdoa, doa kesembuhan, doa mujizat akan terjadi. Tuhan akan memberikan kepada orang yang percaya seperti kita ini. Kita ini adalah orang percaya yang diangkat Tuhan di akhir zaman ini untuk menyala, menyampaikan firman Tuhan, karena itulah tugas kita di dunia ini, bukan di tempat lain.
tempatnya kita. Bukan di kedai tua, bukan di tempat yang lain. Tapi kita di kamar yang kecil ini menyampaikan firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah tempat ini Tuhan kuduskan hati dan pikiran saya juga Tuhan kuduskan. Biarlah apa yang saya perkatakan nama Tuhan dipermuliakan. Ambil alih hidupku, kiranya Tuhanlah, Roh Kudusnya lah yang mengajari saya sehingga saya bisa seperti ini, Bapak Ibu terkasih. Jadi kita akan membaca beberapa ayat lagi yang tertulis di dalam Lukas pasal 4 ayat 24 dan seterusnya. Lukas pasal 4 ayat 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kita tahu orang-orang yang di kampungnya selalu menganggap remeh karena dia tahu apa pekerjaan orang tua kita, tapi dia nggak tahu Tuhan itu adalah Maha Pengasih, Maha tahu hati kita, bukan seperti manusia menilai luarnya saja, kulitnya saja, tapi Tuhan menilai hati yang tulus ikhlas untuk memuji nama Tuhan, dan dia tidak akan mempermalukan. Seperti saya juga tidak pernah dipermalukan karena saya percaya bahwasanya Tuhan adalah penolongku. Jadi saya tidak lagi mabuk-mabukan dan saya tidak lagi melakukan perzinahan. Saya hanya fokus untuk memuji Tuhan di umurku yang Tuhan berikan kepada saya agar nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saya pun ditolong Tuhan dan Bapak Ibu pun pasti ditolong Tuhan. Saya diberikan kesehatan hingga pada saat ini, Tuhan pun akan memberikan kesehatan buat Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Jadi, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun. 3 tahun pernah tertutup tertutup langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat di tanah Sidom. Dan pada zaman Nabi Elia banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Apa yang terjadi? Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda firman Tuhan. Dan saya akan menyampaikan remanya dan perikopnya yang mana membongkar paradigma. Membongkar paradigma itulah rema yang dari saya, yang saya sampaikan ke Bapak Ibu yang dialirkan oleh kuasa darah Yesus, sehingga saya bisa berbicara seperti ini bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena lain yang sebagainya yang sungguh-sungguh tidak karuan, tapi betul-betul Tuhan mengurapi mulut saya sehingga saya bisa menyampaikan ini dengan pertolongan Tuhan. Semoga Bapak Ibu terberkati dan perkataan yang disampaikan Tuhan ini kepada Bapak Ibu, mereka terberkati semua. Siapapun yang mendengarkan ini atau tayang ulang atau live now hingga pada saat ini, diberkati Tuhan, mereka sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang Yahudi menyangka, kita tahu orang Yahudi itu adalah ortodok, yang mana mereka ada juga yang percaya, ada juga yang nggak percaya. Tapi seperti kita ini di luar Yahudi banyak yang percaya, karena saya sudah pernah ke sana. Mereka melakukan ibadah seperti seperti Muslim juga, orang ortodok ini. Jadi kalau Kristen bernyanyi, mereka pun bernyanyi, tapi iramanya seperti mereka agama kita yang lain. Itulah yang terjadi, yang pernah saya lihat di sana. Dan waktu kami melakukan kebaktian di sana, pertama dulu orang Yahudi ortodok itu, baru kita Kristen yang kedua.
Jadi waktu mereka melakukan ibadah itu, mereka dengan saya menyaksikannya dengan kami ramai waktu bernatal di sana, mereka bernyanyi dengan kayak macam lagu Muslim yang kata-katanya pun seperti itu, kayak macam azan lagi itu kan. Dan kami pun mendengarnya tenang di situ. Siap-siap dia melakukan istilahnya kebaktian itu, kami juga kembali melakukan dengan satu pemimpin, organisnya pun satu, yang mana di dalam gereja itu mereka istilahnya apa namanya itu, gembala mereka pun, pemimpin mereka pun satu, gembala kami pun satu dari Roma dulu waktu itu, yang mana di sana waktu 2015 yang mengambil alih tempat itu adalah dari Roma. Jadi pertama orang ortodok yang melakukan kebaktian di gereja itu, baru yang kedua apa yang Katolik atau Kristen yang lain yang datang berziarah kepada itu saat itu, yang datang ke tempat itu. Orang Yahudi menyangka bahwa Yahweh hanya untuk suku bangsa Israel. Orang tak bersunat berarti haram. Katanya ada yang sebagian orang Kristen berkata bahwa Yesus Kristus wafat dan bangkit hanya demi orang Kristen. Kalau itu benar, lalu bagaimana kehidupan orang rohani non-Kristen? Gitulah pertanyaan untuk kita semua. Kalau orang Katolik mengatakan extra exclesiam nulla salus, yang artinya bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Lalu orang yang bukan Katolik atau Kristen yang lain itu tak akan pernah selamat. Inilah pertanyaan sama kita. Ini saya jelaskan. Baca kitab suci hari ini membongkar cara pikir yang terlalu sempit. Terlalu sempit ya Bapak Ibu yang terkasih. Dari mana wewenang kita untuk mengatakan bahwa Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus hanya untuk kalangan kita saja? Roh Tuhan berhembus kemana dia mau. Roh Tuhan berhembus kemana dia mau, seperti angin sepoi-sepoi itu. Kita nggak tahu dari mana datangnya, tapi daun-daunan bisa bergerak-gerak ke kanan ke kiri. Itulah yang terjadi. Jadi keselamatan itu diperuntukkan kepada siapa saja. Inilah pertanyaan untuk kita, kepada siapa yang diperuntukkan. Tuhan menurunkan hujan buat orang hanya kepada kelompok kita saja atau juga kepada kelompok lain. Jadi ini pertanyaan sama kita, sama yang mana hujan itu menurunkan hujan kepada orang susah, orang miskin, semua orang, nggak ada pilih kasih, nggak ada pilih bulu. Tuhan tidak hanya menerbitkan matahari untuk penganut agama si A, agama si B, agama tertentu saja, tetapi kepada segenap manusia. Tidak ada satu agama pun pernah boleh mengklaim bahwa Tuhan Allah hanya berkarya bagi umat agama tertentu saja, atau agama ini yang ini saja. Bukan, hanya inilah yang harus kita renungkan dalam hati kita. Keyakinan kita ialah bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah Bapa yang maha dahsyat, maha kuasa, maha rahim, maha segala-galanya. Jadi bagi siapa saja. Jadi maha baik, maha dahsyat, maha rahim. Itulah Tuhan kita, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup membuat kita yang sakit menjadi sembuh, membuat yang lemah menjadi kuat, menyembuhkan segala penyakit di tubuh kita. Bila kita yakin dan percaya akan kebesaran Tuhan, hanya mengakui saja, kita akan diselamatkan. Apalagi kita datang berseru kepadanya, dia mendengarkan dari surga, dia akan langsung turun tangan, karena kita punya tangan dan Tuhan langsung turun tangan terhadap kita. Kita hanya mulut ini saja yang kita gunakan untuk berdoa kepadanya. Bahkan apapun yang kita minta, Tuhan memberikannya dengan pertolongan yang sungguh dahsyat dari Tuhan. Jadi keyakinan kita ialah bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang maha besar, yang maha baik, yang maha dahsyat. Jadi kepada orang yang beragama lain, bahkan kepada orang berdosa,
usaha dan tugas masing-masing kita ialah berbuat baik, entah sekecil apapun itu, siapa saja yang membutuhkannya. Allah toh berbuat demikian. Perbuatan baik apa yang bisa Anda lakukan saat ini? Renungkan di hati kita masing-masing. Semoga kita mendapatkan jawaban rema yang terbaik yang datang dari Tuhan. Roh Kudus mampukan kita supaya kita masuk di hari ini penuh sukacita dan damai sejahtera yang pasti, yang tentunya yang datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan, kami berdoa, terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, karena telah memenuhi kebutuhan mereka yang menyaksikan ini, yang live now pada saat ini, begitu lengkap dengan sempurna. Kami mohon bantulah kami Tuhan, mengingat kebaikan-Mu yang sungguh-sungguh dahsyat yang kami terima dalam hidup kami. Kami tidak lagi merengut dan jungut-jungut, kami hanya mau datang ke hadapan-Mu on power terus, karena hanya Engkau Tuhan yang bisa menolong kami menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, pikiran kami seringkali terlalu sempit Bapa. Kami mohon merasa diri paling baik dan keselamatan hanya untuk kami sendiri. Sadarkan kami bahwa Engkau pun menyelamatkan orang lain, agama lain, asal mereka melakukan kehendak-Mu. Semoga kami melaksanakan sabda-Mu dengan penuh kasih. Demikianlah yang bisa saya sampaikan kepada mereka Tuhan. Semoga Bapak Ibu terberkati. Jadi saya berdoa kepada mereka, bila ada mereka sekarang mengalami kelemahan tubuh dari ujung rambut mereka sampai ke seluruh tubuh mereka sampai ujung jari mereka, saya mohon kepada Bapakku di sorga, sembuhkanlah mereka, tahirkanlah mereka, biar mereka betul-betul sehat. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala virus penyakit lenyap dalam nama Yesus. Nama mereka terus menjadi nama yang Tuhan tuliskan di buku kitab nubuat-Mu, agar mereka mengalami yang namanya damai sejahtera, perlindungan Tuhan setiap saat. Dan saya sudah berdoa Bapa, dan saya sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya firman-Mu itu menjadi pedoman dalam hidup kami untuk menjalani kehidupan ini. Dan saya mohon kepada Bapa kita di surga, bagi kita semua yang menyaksikan ini, kami terima berkat yang datang dari Tuhan. Kepada Bapak Ibu sekalian, terlebih kepada saya, kiranya berkat yang dari Bapakku di sorga mengalir buat kita hingga pada saat ini. Nama kita dikuduskan, dibuatnya kita berkemenangan, nama kita ditulisnya di buku kitab nubuatnya, agar kita menjadi anak kesayangannya. Kami terima berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami diberkati, kami mengalami kesehatan, mengalami yang namanya mujizat mengalir dalam hidup kami. Kami masuk hari ini penuh sukacita dan damai sejahtera, dijauhkan dari mara bahaya, agar kami tenang melakukan aktivitas kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya materaikan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Oke, shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ini yang bergabung sungguh banyak, terima kasih. Tuhan Yesus sungguh amat baik. Sampai jumpa di besok pagi, di waktu Tuhan yang terbaik. Kita akan terus melayani Tuhan dengan mujizat pertolongan Tuhan. Semoga kita dimampukan, diberkati setiap saat. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Goodbye. Goodbye. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya close ya. Amin.